Izinkan saya membaca pertanyaan berikutnya Ustadz dari Gia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin Wafik bertanya, wabarak. jika dunia ini hanya seperti tetesan air di ujung jari, bagaimana kita harus mengumpulkan amalan kita? Rasanya serba salah untuk melakukan sesuatu dan lebih baik mencegah dibanding mengobati. Misal, seperti ada rasa takut menikah karena takut tidak bisa jadi istri yang baik, yang bisa memilih pintu surga mana saja. Terlebih tuntutan istri solehah itu berat, Ustadz. Apakah salah jika kita merasa cukup saja? Apakah itu bisa disebut sombong, Ustadz? Terima kasih. Subhanallah. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Tatkala kita dikasih tahu Nabi SAW, dunia ini hanya seperti tetesan air di ujung jari dibandingkan dengan akhirat itu yang merupakan lautan. Ini membuat kita siap menghadapi segala kondisi yang ada di dunia. Kondisi susah, kondisi penderitaan, ini itu dunia seperti itu gitu loh. Sehingga kita tidak berambisi dunia. Kalau bicara tadi, dicontohkan tentang seorang nggak mau menikah karena dia takut tidak bisa menjadi istri yang soleha. Engkau tidak menikah, sejatinya berbahaya buat dirimu. Kenapa? Orang nggak menikah diuji juga, bukan berarti dia nggak diuji. Ujian itu akan tetap ada pada dirimu. Menjadi seorang jomblo, yang mungkin dia akan dibully ini itu macam-macam. Maka lihatlah kepada pernikahan sesuatu yang bermanfaat. Kita nggak bisa sempurna, tapi kita berusaha untuk menepati sasaran dalam beribadah. Nikah ini juga ibadah. Nabi SAW ketika mendengar ada 3 sahabat, yang satu mengatakan aku akan sholat malam dan tidak akan tidur, fokus ibadah. Aku akan puasa sunnah sepanjang tahun tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan aku tidak akan menikah dengan wanita. Karena dalam pandangan dia, ya tadi, kalau menikah, aduh takut nanti nggak bisa ngasih nafkah, atau takut nanti nggak terlalaikan dengan urusan keluarga, maka dia akan fokus beribadah. Maka Nabi SAW naik ke mimbar. Ini ada pemikiran yang menyimpang ini dalam memandang dunia, dalam memandang ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku sholat malam dan aku tidur. Aku berpuasa sunnah, tapi aku juga berbuka. Kadang-kadang nggak puasa Nabi SAW. Dan aku menikah dengan wanita-wanita. Bukan satu istri Nabi. Dengan wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Maka sebagai seorang wanita, pandanglah pernikahan ini sebagai ibadah buat dia. Kalau bicara, anak takut Ustadz, nggak bisa ini dan itu. Ya kau perbaiki dirimu. Kekhawatiran itu seharusnya membuat kita belajar. Setelah belajar kita amalkan. Bayangkan dalam pernikahan ini, ketika punya anak, bukankah anak itu aset buat dia yang akan mendoakan dia? Jadi kekhawatiran seseorang tidak bisa melayani suaminya, tidak bisa menjadi seorang yang soleha, sebagai ibu yang soleha, sebagai istri yang soleha, maka hendaklah mendorongmu untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan, mendorongmu untuk banyak berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk kepada aku ya Allah. Kita ini semua lemah. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Dari kelemahan inilah seharusnya dia kembali kepada Allah, bergantung sama Allah, dan dia menjadi kuat. Dan katakan kau berdoa, Allah berjanji akan mengabulkan doa. Jadilah mukmin yang kuat. Yang kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dha'if. Orang mukmin yang kuat,
kuat imannya, kuat semangatnya, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan di setiap orang beriman ada kebaikan. Lalu apa pesan Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'u. Hendaklah engkau berupaya bersungguh-sungguh untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat dirimu. Wasta'in billah. Dan minta tolonglah sama Allah gitu loh. Minta tolong sama Allah. Jangan bersandar kepada dirimu. Kita ini lemah. Wala ta'jaz. Jangan jadi orang yang lemah. Harus kuat. Wa in asabaka syai'. Kalau engkau tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Jangan kau mengatakan kalau aku melakukan ini pasti kejadiannya seperti ini seperti. Jangan mengatakan lau. Fa inna lau taftah amal syaitan. Ucapan andai kata itu membuka jalannya setan. Kalau kita terkena musibah, ya kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walakin hendaklah dia berkata, kata Nabi SAW, qadarullah wa ma sya'afal. Udah takdirnya Allah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Maka dengan cara seperti ini insya Allah ya kita akan terus bergantung sama Allah. Dan tatkala kau terkena musibah, ya nggak usah berkata aduh andai kata anak dulu nggak nikah ya ini dan itu. Lah, jalani kehidupan ini, perbaiki yang salah, luruskan yang bengkok. Barakallahu fiik.